Kebakaran melanda sebuah pabrik plastik di Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Warga permukiman sekitar diminta mengevakuasi diri ke tempat aman. Basarnas Special Group bersama dengan SAR Maumere menyisir wilayah Manggarai Timur, mengecek kerusakan dan antisipasi masih adanya korban akibat gempa bermagnitudo 7,7. Menurut data BNPB, 69 orang meninggal dunia akibat gempa NTT. Dampak gempa NTT serta khawatir gempa susulan, pasien di RSUD Ben Boy Ruteng Manggarai menjalani perawatan di tenda-tenda darurat di luar gedung rumah sakit. Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyapa warga di Karnaval memperingati hari ulang tahun ke-81 RI di Monas, Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membuka peluang penerapan jenis pajak baru tahun 2027 dengan syarat pertumbuhan ekonomi menembus 6% secara konsisten sesuai target pemerintah tahun 2027 dan daya beli terus membaik. Kami punya pembahasannya di segmen Kompas Bisnis hari ini. Halo, selamat pagi. Sahabat Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, saudara, di hari ini, hari Selasa. Karena kemarin lupa saya 17-an hari Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Adi Selarasati dan ditemani rekan saya. Ival Solesa di sini sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kemarin ini masih ketawa, ini mikir hari Senin, hari Selasa. Iya, makanya soalnya berasa kemarin tuh kan habis perayaan begitu ya, berpesta semuanya memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Iya. Nah, saya mau tanya dulu nih, kalau Tifal ikut lomba apa kemarin? Kita ikut lomba melihat-lihat saja, kakak. Kita ngintipin orang-orang pada main apa? Game-game khas 17-an dari tempat tinggal kita masing-masing. Sambil jalan-jalan ngeliatin, pada seru-seruan di jalan-jalan, di komplek-komplek perumahan warga. Tapi kayaknya akan jadi cerita yang berbeda, terutama untuk warga yang terdampak gempa kemarin ya. Apalagi dari Pemda setempat, melaksanakan upacara peringatan HUT RI, tapi tidak ada perayaan sama sekali. Tapi satu hal lagi yang juga menarik dicermati nanti, selain kita juga masih akan melihat gegap gempita menyambut HUT RI, kita juga akan melihat sejauh mana penanganan pasca gempa Nah, di sana. itu yang paling penting begitu ya, jangan sampai kita boleh berpesta, tapi kemudian kita harus ingat juga saudara-saudara kita jangan sampai menderita begitu ya. Nah, ini yang harus diantisipasi dan juga harus menjadi concern perhatian dari pemerintah pusat untuk segera melakukan upaya-upaya yang cepat dan juga tepat. Salah satunya adalah bagaimana dampak-dampak dari peristiwa gempa yang terjadi di NTT. Salah satunya adalah harus menyiapkan hunian tetap begitu ya. Itu juga menarik bakal dicermati saat penanganan untuk para korban masih jalan nih sampai sekarang. Kemarin juga dari pemerintah pusat sudah bilang ada komitmen untuk membangun hunian tetap itu tadi. Kira-kira zonanya yang aman di mana-mana saja nih, karena
yang sampai sekarang saja gempa susulannya masih terjadi. Betul. Skalanya bervariasi. Apakah tidak membahayakan kalau kemudian di lokasi yang sama? Apalagi Sesar Flores kan terbilang cukup panjang juga lintas kawasannya. Memungkinkan nggak di zona yang lain, di area lain di luar Sesar Flores untuk membangun tempat tinggal ini? Pasti akan ada efek sosial ekonomi juga kan bagi Nah, warga. itu dia. Ini menjadi PR tersendiri bagi pemerintah pusat untuk bisa melakukan penanganan terhadap penanganan gempa dan juga korban gempa ini. Ya. Tapi sebelum sampai ke sana, kita ke informasi pertama dulu dari peristiwa kebakaran, saudara. Kebakaran melanda sebuah pabrik plastik di Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bagian limbahnya ya kebakaran nih lupa. Api diketahui muncul sejak Senin sore dan dengan cepat membesar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Warga di permukiman sekitar diminta mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Saya belum ada informasi lebih jelasnya. Kejadian itu jam 17.50 diinformasikan kepada desa dan kami langsung tindak lanjut ke damkar yang terdekat. Sampai dengan saat ini damkar kurang lebih sudah 16 yang sudah menangani dampak kebakaran tersebut. Di Bekasi, Jawa Barat, tepatnya Bekasi Utara, sebuah gudang di Jalan Kali Abang ludes terbakar. Petugas damkar berjibaku mencegah kebakaran merambat ke permukiman warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Yang terbakar PT ya, PT gudang ATK ya, gudang ATK. Sampai sejauh ini belum ada untuk korban jiwa. Apakah ada aktivitas Pak waktu di sini Pak? Informasi kosong ya Pak, informasi kosong. Samping Ratan N. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kebakaran menghanguskan sebuah rumah. 1 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Kebakaran sebuah rumah terjadi di kawasan perumahan Banjar Indah, Banjarmasin. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan air sehingga api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian. 1 orang meninggal dunia sementara 1 orang lainnya selamat mengalami luka bakar. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Sementara kami anggota dan saya masih dalam ada penyelidikan dulu. Nanti apabila dalam kata titik terangnya ada, nanti kita kasih kabar. Untuk korban itu ada 1 yang meninggal dan 1 luka bakar. Kita bicara serba-serbi menyambut peringatan Hari Merdeka, Saudara. Presiden Prabowo Subianto malam tadi di hari Senin malam didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyapa warga dalam karnaval memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di Monas, Jakarta. Lagu dari Wika Salim. 10 lagu lagi. Wika Salim siap nggak 10 lagu lagi? Setelah melepas karnaval di Monumen Nasional, Prabowo menyapa warga yang hadir di Pesta Rakyat. Selain menyaksikan video mapping, Pesta Rakyat kali ini juga disuguhi sejumlah hiburan hingga kuliner gratis. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita sambut bersama. Ini dia, Wika mau bawain berapa lagu dari Wika Salim? 10 lagu lagi. Itu dia, Menteri Kabinet Merah Putih turut memeriahkan gelaran karnaval memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, lalu ada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Mereka menampilkan program unggulan masing-masing lewat pawai kendaraan hias. Karnaval dimulai dari Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia dan berakhir di Taman Atas Skate Park.
Sejumlah lembaga badan setingkat kementerian pun ikut pawai HUT kemerdekaan RI tadi malam. Karnaval bertema Bersatu Harmoni Nusantara ini disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Karnaval dimulai dari kawasan Monas dan melintasi sejumlah titik di Jakarta, termasuk Patung Kuda, Sarina, hingga Bundaran HI. Selain parade kendaraan hias, rangkaian acara juga dimeriahkan pertunjukan musik, area kuliner UMKM, pesta kembang api, serta pertunjukan drone. Atraksi 1.500 drone bertuliskan Pray for NTT. Jadi pesan simbolik dalam peringatan HUT ke-81 RI di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Drone ditampilkan di atas panggung utama dan jadi magnet pengunjung. Atraksi drone juga jadi penutup acara Karnaval Kemerdekaan di Bundaran HI. Dan momen haru terjadi usai anggota Paskibraka sukses mengibarkan bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka. Usai bertugas dengan penuh disiplin di hadapan Presiden dan tamu undangan, sejumlah anggota Paskibraka terlihat tak kuasa menahan air mata. Rasa bangga terlihat dari raut wajah para anggota Paskibraka yang telah melalui proses seleksi serta latihan panjang demi upacara kemerdekaan di Istana Merdeka. Saudara, peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Jakarta kemarin diwarnai beragam busana adat Nusantara yang dikenakan tamu undangan. Sementara Presiden Prabowo Subianto duduk di apit Wapres Gibran Rakabuming dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menyaksikan atraksi pada acara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka. Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terasa hangat dengan nuansa persatuan di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto hingga tamu undangan hadir dengan mengenakan beragam pakaian adat dari berbagai daerah. Presiden Prabowo mengenakan beskap modern Nusantara berwarna biru dongker. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengenakan pakaian adat Rote dari Nusa Tenggara Timur. Terlihat juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat Bali. Ketiganya tampak terlihat duduk dalam satu baris. Suasana akrab antar tokoh bangsa pun mewarnai momen peringatan kemerdekaan. Momen HUT kemerdekaan kali ini kembali menjadi pengingat pentingnya menjaga keberagaman budaya. Hal-hal yang itu menjadi tradisi-tradisi kita selama ini, menjadi budaya-budaya kita. Dan memang sejak awal kami selaku Ketua Panitia Perayaan HUT tingkat pusat, memang bersama dengan panitia kita mengkonsep acara peringatan ini dengan lebih banyak menampilkan budaya-budaya dan kesenian-kesenian yang kita miliki, ya. Semata-mata untuk menjaga semua tradisi kita dan melestarikan kepada generasi-generasi yang akan datang. Dalam perayaan kali ini, berbagai atraksi pesawat dan helikopter juga dipertunjukkan untuk tamu yang hadir dalam acara upacara HUT Kemerdekaan ke-81 RI. Termasuk penampilan perdana pesawat dan Dassault Rafale dalam atraksi udara. Tim Liputan Kompas TV. Basarnas Special Group bersama dengan SAR Maumere menyisir wilayah Manggarai Timur, mengecek kerusakan
dan antisipasi masih ada korban akibat gempa bermagnitudo 7,7. Menurut data BNPB, 69 orang meninggal dunia akibat gempa di NTT. Laporan langsung soal penanganan dampak gempa NTT kami akan hadirkan usai jeda. Saudara, Basarnas Special Group bersama dengan SAR Maumere menyisir sejumlah wilayah di Manggarai Timur mengecek kerusakan dan antisipasi masih adanya korban, saudara. Basarnas bersama dengan SAR menyisir sejumlah titik bangunan yang terdampak gempa di Kampung Waso, Manggarai Timur. Petugas kemudian mengecek bagian bangunan secara bertahap, memastikan tidak ada lagi warga yang masih terjebak dan membutuhkan evakuasi. Tim SAR gabungan menemukan ada 6 jenazah di Kabupaten Flores, saudara. BNPB mengungkap jumlah korban jiwa mencapai 69 orang hingga Senin sore. Sementara 292 orang lainnya terluka akibat gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu lalu. BNPB mencatat 300 rumah rusak berat, 500 rumah rusak ringan. Sejak Sabtu lalu, BNPB mencatat lebih dari 1.500 gempa susulan. 4 gempa diantaranya dirasakan masyarakat. Dari apa yang kami peroleh, jumlah orang-orang yang mengalami luka ada 292 jiwa, dan ini memang tersebar di 7 kabupaten. Namun yang meninggal dunia saat ini, tadi Mbak Bella membacakan 68, saat ini ketambahan 1 yang kami dapatkan per jam 5 tadi, 5 sore, waktu Indonesia bagian tengah, menjadi 69. Pasca gempa yang melanda Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, warga yang terdampak masih enggan kembali ke rumah dan bertahan di tenda penampungan. Warga memilih bertahan di tenda yang dibangun swadaya. Warga terdampak membutuhkan bantuan makanan, selimut, pakaian, dan juga obat-obatan. Hancur tahu. Semoga pemerintah memperhatikan nasib kami sehingga kami boleh makan, minum dengan tenang. Di RSUD Ben Boy Ruteng, Kabupaten Manggarai, sejumlah pasien menjalani perawatan di tenda-tenda darurat di luar gedung rumah sakit. Kondisi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap gempa susulan. Pemerintah berencana menyiapkan rumah sakit lapangan di Stadion Golodukal, Manggarai untuk menambah kapasitas pelayanan kesehatan dan mengurangi beban RSUD Ruteng, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bilang penyisiran masih dilakukan oleh tim gabungan di lokasi terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Pratikno juga menekankan upaya percepatan pemulihan pasca bencana di Nusa Tenggara Timur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Meninjau lapangan dan membahas tentang bagaimana percepatan recovery di Manggarai ini. Sementara teman-teman menteri yang lain itu di daerah-daerah yang lain. Kita juga menyisir lagi, terus mempercepat, dan juga DPR memberikan komitmen dukungan.
Kita pantau bagaimana situasi terkini pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, termasuk juga soal penanganan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kita tanyakan kepada dua tim jurnalis Kompas TV. Sudah ada Citos Senatun di Kabupaten Manggarai, kemudian ada serta Kalixtaus di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke Kabupaten Manggarai terlebih dahulu bersama dengan Citos Senatun di sana. Selamat pagi Citos. Citos, kami turut prihatin dan turut berduka juga apa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara kita, bisa diinformasikan bagaimana situasi pasca gempa? Apakah masih terjadi gempa susulan? Penanganannya sejauh ini seperti apa, Citos? Memang pada pagi tadi, kurang lebih pukul 4 pagi tadi, memang masih terjadi gempa-gempa susulan yang terjadi, yang dirasakan oleh warga, khususnya di tempat saya melaporkan ini, yakni di Kabupaten Manggarai atau di Kota Ruteng. Dan memang dengan kondisi gempa gempa susulan yang masih terjadi ini, warga sampai pada malam tadi juga terlihat masih enggan untuk masuk kembali ke rumahnya. Mereka berinisiatif untuk membangun tenda sederhana di depan rumah untuk berjaga-jaga, dan karena memang gempa susulan terus terjadi sejak tanggal 15 kemarin hingga pada pagi tadi. Dan memang kalau kita lihat warga begitu trauma dan panik dengan kejadian-kejadian gempa yang mereka rasakan sejak tanggal 15 itu. Hal ini juga berdampak pada rumah sakit yang ada di Kota Ruteng, yakni Rumah Sakit Ben Boy, tempat saya melaporkan di sini. Di belakang saya ini Rumah Sakit Ben Boy, mereka terpaksa harus juga membangun tenda-tenda darurat untuk melakukan penanganan terhadap para pasien, karena memang sejak tanggal 15 kemarin Rumah Sakit Ben Boy juga terdampak cukup parah karena sejumlah fasilitas dan juga obat-obatan terdampak dari akibat runtuhan bangunan ataupun tembok-tembok dari Rumah Sakit Ben Boy sendiri. Akhirnya pada pagi hari tadi memang terlihat warga ataupun para pasien, kurang lebih ada 70 pasien yang masih terdata di Rumah Sakit Ben Boy yang terpaksa harus dirawat di tenda-tenda darurat dengan peralatan yang seadanya dan juga obat-obatan yang memang kalau kita lihat sejak tanggal 15 hingga tanggal 18 ini jumlah obat dan juga prasarana yang ada di rumah sakit ini sudah mulai menipis. Karena itu diharapkan segera ada bantuan dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar para pasien ini dapat ditangani lebih baik. Jadi apa yang sampai saat ini mendesak kebutuhan bagi rumah sakit Ben Boy di sana yang saat ini begitu mendesak untuk diberikan? Apakah tenaga kesehatan yang kurang di sana, termasuk juga fasilitas lainnya seperti obat-obatan? Bagaimana dengan jaringan listrik di sana? Apakah sudah sepenuhnya pulih, termasuk juga jaringan komunikasi? Adisti, kalau untuk jaringan listrik dan juga jaringan komunikasi di Rumah Sakit Umum Ben Boy sendiri memang sudah terlihat cukup memadai karena tidak ada pemutusan arus ataupun gangguan jaringan. Namun yang menjadi kebutuhan paling mendasar adalah minimnya obat-obatan yang memang mulai menipis 3 hari belakangan pasca gempa besar yang terjadi pada tanggal 15 kemarin. Kemarin kami sempat berdialog dengan tenaga kesehatan yang selama ini bertugas di Rumah Sakit Ben Boy. Mereka menyatakan bahwa tenaga mereka terkuras habis karena memang pelayanan yang seharusnya lebih sederhana di dalam ruangan dan juga dengan peralatan-peralatan yang memadai, ini mereka harus di-offer ke tenda-tenda darurat dan juga dengan perhatian ekstra karena memang sampai tadi pagi juga ada pasien-pasien yang datang juga yang pulang harus melakukan check up dan dengan perhatian yang cukup serius. Dan bahkan mereka juga menyatakan bahwa kalau memang rencana dari pemerintah untuk melakukan membangun rumah sakit lapangan yang ada di Golodugul memang terlihat
cukup jauh dari tempat yang sekarang ini karena mereka harus pulang pergi dan memakan dan waktu diharapkan ada kegiatan dari luar sehingga bisa maksimal bagi pasien yang ada di rumah sakit. Oke, baik. Tentu kita harapkan pemerintah pusat juga punya perhatian khusus. Salah satunya adalah fasilitas publik yang saat ini perlu diperhatikan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Ben Boy, begitu ya, agar ada penambahan tenaga kesehatan ke sana, termasuk juga fasilitas kesehatan, salah satunya obat-obatan bagi warga yang terdampak gempa di sana. Singkat saja, untuk wilayah yang masih sulit untuk dijangkau karena aksesnya putus, ini untuk wilayah mana dan apa penanganan sampai saat ini? Untuk wilayah yang memang masih terisolir, kemarin kami mendapat informasi dari beberapa warga, salah satunya di Kecamatan Cibang, di Desa Langgo gitu. Dan memang sampai kemarin bahkan pagi tadi juga menyampaikan bahwa mereka belum akses ke desa mereka itu terputus, bahkan rumah-rumah mereka total, dan sampai sekarang belum menerima bantuan apapun dari pemerintah ataupun dari tim relawan yang pergi ke sana. Dan beberapa wilayah seperti di Kabupaten Manggarai Timur juga memang sejak kemarin tim SAR telah melakukan pencarian juga dengan mengerahkan sejumlah personil dan juga bantuan helikopter agar lebih memudahkan penyisiran pun pengecekan di puing-puing rumah yang memang terdampak pada tanggal 15 kemarin. Oke, dari Kabupaten Manggarai bersama dengan Citos Natun kita bergeser menuju ke Kupang bersama dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Kalix Taus di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kalix, tadi disebutkan ada beberapa wilayah di Kabupaten Manggarai yang sampai saat ini aksesnya masih putus. Nah, kalau di Kupang sendiri, bagaimana soal rencana pengiriman dan juga distribusi bantuan di hari ini untuk korban terdampak gempa di sana? Baik, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Saat ini, tepat di belakang saya ini adalah Pelabuhan ASDP Bolo Kupang. Nah, pelabuhan ini adalah salah satu alternatif pengiriman logistik bantuan ke wilayah terdampak di wilayah Pulau Flores begitu. Selain pelabuhan ASDP, ada juga pelabuhan Pelni dan juga ada Bandara El Tari Kupang yang bisa dimanfaatkan untuk pengiriman logistik bantuan berupa obat-obatan, makanan, minuman ke wilayah terdampak begitu, Adisti. Oke, jadi ada pelabuhan dan juga kemudian Bandara El Tari juga disiagakan untuk bisa melakukan pendistribusian bantuan. Nah, skemanya untuk wilayah-wilayah yang aksesnya terputus, apakah Basarnas juga mengerahkan helikopter tambahan dan berapa helikopter ke sana, dan upaya prioritas bantuan ini untuk warga-warga rentan seperti apa? Baik, Adisti, sejak kemarin kami juga mendapatkan informasi bahwa bantuan-bantuan transportasi udara memang dikerahkan baik dari TNI maupun Polri, dikerahkan ke wilayah yang memang terdampak di wilayah Pulau Flores begitu. Sementara itu, informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang sempat terjadi pembatalan penerbangan ke wilayah terdampak karena masih ada gempa susulan begitu, Adisti. Sehingga ada sebagian penerbangan yang memang dijadwalkan ke wilayah Manggarai Barat begitu, Adisti. Karena masih adanya gempa susulan, ini yang menjadi tantangan pendistribusian masih terkendala untuk bisa didistribusikan ke wilayah-wilayah yang aksesnya putus. Kita harapkan hari ini optimal pendistribusian bantuan terhadap wilayah-wilayah di Manggarai dan juga wilayah lainnya bisa dioptimalkan. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV. Kalix Taus melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan sebelumnya ada Citos Natun yang melaporkan langsung dari Kabupaten Manggarai di Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan tetap waspada.
Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung menggelar upacara bendera di halaman Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Senin 17 Agustus 2026. Ketua Mahkamah Agung Sunarto bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara diisi dengan prosesi pengibaran bendera merah putih, pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta naskah proklamasi. Peringatan kemerdekaan ini juga menjadi momentum bagi seluruh insan peradilan untuk kembali meneguhkan komitmen dalam menjaga integritas dan profesionalisme, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Mahkamah Agung juga memberikan sejumlah penghargaan kepada ASN di lingkungan MA. Penghargaan tersebut antara lain Satya Lencana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia, serta piagam penghargaan Satya Karya Sewindu dan Dwi Windu dari Ketua MA. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kesetiaan, pengabdian, dan kecakapan kerja ASN selama menjalankan tugas di lingkungan lembaga peradilan. Selain memanjatkan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia, doa juga dipanjatkan untuk korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur, agar diberikan kekuatan dan ketabahan, serta proses pemulihan dapat berjalan lancar. Upacara diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Mahkamah Agung, termasuk Wakil Ketua MA bidang yudisial dan non-yudisial, Ketua Kamar, Hakim Agung, hingga pejabat dan pegawai di lingkungan MA, serta pengurus pusat Dharma Yukti Karini. Momentum Hari Kemerdekaan diharapkan semakin memperkuat semangat seluruh jajaran Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan peradilan yang berintegritas dan berkualitas untuk masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, menembus medan terisolir akibat gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur masih jadi tantangan untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak akibat akses jalan yang putus akibat longsor dan juga pohon tumbang. Sementara warga korban gempa butuh bantuan segera. Jangan sampai korban bertambah justru karena terlambat penanganan. Bagaimana pula penanganan cepat korban gempa NTT bisa dilakukan? Kami akan ulas bersama dengan salah satu kepala daerah terdampak dalam dialog usai jeda. Bisa dilihat langsung kondisinya seperti ini. Menembus medan terisolir akibat gempa di Flores NTT masih jadi tantangan untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak. Ini yang dilakukan Bupati Sika dan sejumlah relawan menuju Desa Nitunglea, Pulau Palue, Kabupaten Sika. Akses jalan putus akibat longsor dan pohon tumbang. Upaya menembus daerah terisolir juga dilakukan oleh TNI Angkatan Darat bersama unsur terkait yang membuka akses jalur Trans Flores menghubungkan Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagikeo NTT. Meski akses telah terbuka, pengguna jalan diimbau waspada, mengingat kondisi sejumlah titik masih rawan longsor susulan, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Manusia, Agus Harimurti Yudhoyono bilang, fokus pemerintah dalam penanggulangan bencana di Flores adalah membantu evakuasi dan memastikan tidak ada daerah yang terisolir, sehingga bantuan bisa tersalurkan seperti air dan listrik. Memprioritaskan yang pertama, membantu evakuasi. Kita berduka tentunya kehilangan saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Dan tentunya yang kedua adalah bagaimana memastikan konektivitas bisa terhubung karena tidak boleh ada daerah yang terisolir akibat gempa atau longsor. Dan yang ketiga tentunya fasilitas pendukung infrastruktur dasar, air, listrik, dan lain sebagainya juga harus dipastikan bisa segera kembali normal karena ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari hingga 28 Agustus mendatang.
Pemerintah memprioritaskan penyediaan tenda darurat, dapur umum, dan layanan medis di luar ruangan bagi seluruh warga terdampak gempa. Tim Liputan, Kompas TV. Usai gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu pekan lalu, gempa susulan masih sering terjadi. Warga diimbau tetap tenang namun selalu waspada. Tapi di sisi lainnya, menembus medan terisolasi akibat gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur masih jadi tantangan untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak. Sementara warga korban gempa butuh bantuan itu sesegera mungkin. Jangan sampai korban bertambah justru karena terlambat penanganan. Lalu bagaimana penanganan cepat korban gempa Nusa Tenggara Timur ini bisa dijalankan? Bergabung dalam diskusi kami pagi ini Bupati Sika, Nusa Tenggara Timur Juventus Prima Yuriskago, serta pakar geologi lingkungan dan mitigasi kebencanaan dari Universitas Gadjah Mada, Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, Bapak Ibu dengan Tifal di sini. Selamat pagi, Mas Tifal. Selamat pagi. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Kami juga menyampaikan apresiasi Pak Bupati masih meluangkan waktu berbicara bersama kami di tengah kondisi yang saya yakin pasti tetap ada tantangan untuk mengupayakan bantuan bisa tersalurkan kepada para korban dan memastikan seluruh korban yang berjuang saat ini masih mendapatkan bantuan sesegera mungkin. Terakhir yang saya dapat ceritanya Pak Bupati, ada daerah yang terisolasi persisnya di Pulau Palue itu. Untuk sekarang catatannya Pak, daerah mana lagi atau titik-titik mana lagi yang masih terisolasi dan masih diupayakan untuk dibuka aksesnya Pak? Baik, terima kasih Mas Tifal. Saya kebetulan baru saja tiba dari Palue setelah 2 hari di sana, mengelilingi desa-desa di sana, dan puji Tuhan sebenarnya kami juga menyampaikan terima kasih karena respon cepat yang dilakukan oleh BNPB dan semua lintas kementerian atas kondisi di Palue. Sebenarnya di Kabupaten Sika sendiri, memang kalau dilihat dari kondisi pasca gempa, hingga hari ini kita mendapatkan data, minta maaf Mas Tifal. Ya. Hingga hari ini kita mendapatkan data sekitar 832 rumah penduduk itu yang kategori rusak berat, rusak ringan. Itu belum dihitung lagi dengan akses yang terputus, longsor, dan lain sebagainya, yang memang betul-betul membuat kondisi kami menjadi semakin parah. Khususnya wilayah, hingga hari ini memang bisa dipastikan bahwa Palue menjadi wilayah yang sangat parah. Kenapa begitu? Karena memang sebenarnya dari titik gempa yang di Nagekeo, salah satu daerah terdekatnya mungkin sekitar 20 atau 30-an kilo itu dari pulau tersebut, Pulau Palue. Dan kemarin kami berjalan kaki sekitar 4-5 kilometer, melewati desa yang paling tinggi, Desa Nitunglea, bermalam di situ, dan memang kami merasa seperti berjalan dengan maut. Kenapa demikian? Karena semua jalannya terisolasi, longsor menutup jalan dan lain sebagainya. Kita harus membuka jalan, dan sampai di sana akhirnya dengan kondisi demikian membuat jalur distribusi logistiknya terputus. Puji Tuhan, respon cepat dari pemerintah pusat, bantuan-bantuannya sudah sampai di Palue, dan kita berharap ke depan terus disupport untuk bantuan untuk proses recovery. Tetapi memang sejak pagi tadi masih dalam koordinasi, kami selalu meminta untuk kalau berkenan segera bisa membuka akses, karena dengan membuka akses, membersihkan semua jalan-jalan longsor, ada 5 desa di wilayah pegunungan yang bisa kemudian segera didistribusi logistiknya. Yang kedua, memang sejak awal setelah ke Palue saya berkoordinasi langsung dengan Pak Kepala BNPB, terima kasih juga buat Pak Gubernur NTT. Pada saat komunikasi kami, saya sebenarnya meminta ada opsi lain yang bisa diatur, bukan hanya lewat laut tapi lewat udara. Katakanlah dengan pesawat, dengan helikopter, atau dengan pesawat dan lain sebagainya, sehingga kemudian saya merasakan benar Pak Mas Tiva, kalau semakin lama akses logistik mereka semakin menipis, itu sayang. Karena hingga kemarin malam saja kami sudah makan dengan singkong saja. Saya pikir demikian. Oke, masih ada tantangan di situ. Tapi di sisi lain Bu Dwi, saya juga mencatat dari aplikasi yang saya rujuk dari aplikasi Info BMKG Bu, ini kemarin saja di tanggal 17 Agustus itu sudah ada 20 kali gempa susulan tambahan dari rentang 2,5 sampai 5,8. Kalau kemudian saya pakai pertanyaan awam begini, sampai Sabtu pagi sampai hari ini masih tetap ada gempa,
butuh waktu berapa lama lagi gempa susulan ini bakal berada di kawasan Sesar Flores ini, Bu? Ya, memang karena magnitudo gempa ini kan cukup besar, 7,7. Berarti energi yang dilepaskan juga cukup besar. Sehingga residual energi atau sisa energi yang belum semuanya terlepas, itu pun masih signifikan ya, sehingga itu membutuhkan waktu pada umumnya itu akan beberapa minggu, bisa sampai 1 bulan lebih. Nah, ibaratnya waktu kejadian gempa di Lombok, itu pun juga beberapa minggu sampai 1 bulan lebih dengan magnitudo yang sedikit lebih kecil ya, 7,3 kalau nggak salah itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya, jadi beberapa minggu. Namun tidak perlu panik, karena energi yang terlepas atau gempa-gempa susulan itu adalah sisa-sisa energi. Dan secara teori, estimasi para pakar gempa, magnitudo tertinggi itu 7,8. Tertinggi, artinya energi yang tersedia di dalam batuan itu sekitar untuk magnitudo 7,8. Dan sudah terlepas 7,7. Artinya sisanya insya Allah tidak begitu signifikan, jadi tidak begitu besar. Demikian. Oke, kalau kemudian masih ada potensi gempa susulan hingga beberapa hari ke depan, Bu, tapi kita juga mencermati ada pernyataan atau ada komitmen dari pemerintah pusat untuk membangun hunian baru, hunian tetap bagi para korban terdampak gempa ini. Dengan kawasan Sesar Flores yang mengitari kawasan yang mungkin juga Anda cermati ini, Bu, seberapa krusial untuk menentukan titik baru hunian tetap bagi warga terdampak ini? Apakah ada daerah-daerah krusial yang rasanya ini udah nggak bisa lagi ditempati, tidak bisa lagi dihuni, Bu? Betul. Jadi sebetulnya sebelum membangun hunian itu ada investigasi untuk mengestimasi berapa guncangan gempa yang akan terjadi apabila ada gempa di kemudian hari ya, di masa depan. Sehingga hunian itu kan diharapkan tahan lama ya, puluhan tahun. Jadi ada survei dilakukan. Biasanya BMKG yang melakukan survei itu memetakan zona-zona merah di mana, zona-zona aman di mana. Sehingga hunian itu bisa dibangun idealnya di zona aman, bukan di zona yang merah. Nah, di zona merah itu seperti apa cirinya? Tanahnya lunak atau lepas-lepas. Misalnya dekat pantai itu tanahnya pasir, lepas-lepas. Kenapa itu berbahaya? Kalau ada guncangan itu pasirnya seperti diayak. Rumah-rumah yang di atas pasir itu ikut terayak gitu ya. Nah, zona yang aman itu tanahnya kompak keras, jauh dari tebing lereng, seperti itu. Dan tidak jenuh air. Sehingga itu panduannya hunian yang aman seperti itu. Namun itu bisa diukur. Biasanya tim BMKG melakukan pengukuran itu. Kemudian juga bangunan kalau terpaksa tidak bisa di zona yang ideal, kita harus tahu seberapa besar risikonya. Sehingga harus dibangun dengan bangunan konstruksi tahan gempa. Itu sudah banyak dilakukan di Lombok. Jadi bukan yang pertama kali. Di Lombok sudah cukup berhasil untuk membangun konstruksi bangunan tahan gempa. Di Kementerian PU itu sudah ada model-model tipe-tipenya, dan di berbagai instansi yang mengurusi konstruksi bangunan itu mereka sudah punya prototipenya. Demikian. Sederhananya tidak bisa lagi dibangun hunian di titik yang sama karena dikhawatirkan akan muncul kerusakan lagi di situ ya, Bu? Demikian, idealnya demikian. Jadi kecuali kalau dibangun dengan konstruksi tahan gempa. Seperti itu. Jadi robohnya itu kemungkinan konstruksinya memang salah gitu. Tidak disiapkan untuk tahan gempa. Gitu. Jadi makanya harus diinvestigasi lebih dahulu seberapa besar risiko di titik yang hunian saat ini. Tingkat guncangannya seberapa besar. Mungkin tingkat guncangannya tidak begitu besar, namun konstruksinya yang tidak tahan gempa. Nah, konstruksi yang tahan gempa yang ideal itu yang bagaimana ya, Ibu? Nah, kalau rumah sederhana, itu contohnya Risa ya, itu yang prototipe dari PU. Itu pojok-pojoknya itu ada tulangan besi dicor di pojok-pojok.
itu sekaligus untuk penyangga. Kemudian dindingnya dari bahan material yang tidak berat, jadi tidak terlalu berat, sehingga sifatnya lebih fleksibel. Kalau kena guncangan itu lebih lentur. Kemudian atapnya juga tidak atap yang berat, karena itu membebani tiang-tiang penyangga tadi. Fondasinya juga fondasi yang sudah dirancang untuk tahan gempa, cukup dalam, tapi tidak, maksudnya ya lebihlah dari 1 meter lah, sekitar 1,5 meter, sesuai dengan prototipe yang ada di PU. Demikian. Oke, Pak Bupati, apakah sejauh ini dari rencana membangun hunian tetap itu yang rencana pemerintah pusat sudah ada komunikasi belum antara Pemkab Anda dengan pemerintah pusat merencanakan pembangunan dan zona-zona yang kira-kira bakal potensial untuk dibangun hunian tetap itu di mana-mana saja, Pak? Baik, memang sampai sekarang karena akses kita yang terisolir, kemudian tadi saya sebut Pulau Palu ya, tetapi sebenarnya ada beberapa wilayah di dalam daratan Pulau Flores di kota Kabupaten Sika juga yang memang belum bisa diakses karena jalannya longsor dan lain sebagainya. Kami terus update data secara baik untuk kemudian memastikan bahwa semua yang terkena dampak ini yang perlu harus kemudian direspon dan dibantu. Sore ini rencananya Pak Kepala BNPB akan ke Sika, meskipun kita komunikasi secara baik, tetapi hingga hari ini belum ada pembahasan secara detail bagaimana kemudian tahapan berikut pasca gempa ini. Jadi memang sekarang kita fokus pada memastikan dulu bantuan sambil mendata secara detail, kita pastikan dulu kemudian bantuan sembako dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan yang vital sekarang untuk bisa sampai di masyarakat. Tahapan berikut lagi nanti kemudian pasti akan kita diskusikan bersama dengan pemerintah pusat. Tetapi sejauh ini memang ada bukan hanya kondisi rumah warga sebenarnya kalau bicara di Kabupaten Sika, bahkan fasilitas umum terpaparnya luar biasa. Mulai dari rumah sakit kami, Posyandu, Poskesdes, kemudian kantor daerah, kantor bupati itu retak. Bahkan sampai sekarang ASN di kantor bupati itu takut masuk kantor. Kemudian kantor DPR, gereja. Jadi ini semakin hari malah semakin banyak. Kenapa demikian? Karena per kemarin tanggal 17 kemarin di pagi hari kemarin kan sempat gempa susulan yang hampir 6,0 skala Richter. Jadi memang membuat dia goncangannya malah yang sudah goyang, dia akhirnya malah tambah amblas, tambah ambruk dan lain sebagainya. Ini belum dihitung lagi dengan ruas jalan penghubung ke kecamatan-kecamatan kan yang longsornya lumayan parah. Jadi memang kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Baik, tampaknya Ibu Dwi Korita masih ada agenda berikutnya untuk di lokasi yang berbeda ini tampaknya, tapi kami apresiasi ya Bu Dwi Korita sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama kami. Moga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Ibu ya. Tapi setidaknya tadi saran-saran sudah bisa betul-betul bisa dipakai untuk otoritas terkait bisa menyiapkan hunian tetap itu tadi. Sekali lagi Bu Dwi, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Ibu. Kami lanjutkan lagi. Ya, kami lanjutkan lagi diskusi dengan Pak Bupati. Sehingga Pak, kalau kemudian masih butuh dibahas lagi lebih lanjut dan sekarang fokusnya adalah penanganan para korban, tapi yang Anda katakan di awal ada 832 rumah yang rusak berat sampai rusak ringan ini, bisa dipastikankah sekarang mereka akan ada kemungkinan mendapat bantuan seperti hunian tetap itu tadi Pak? Harusnya dibantu. Dan wajib menurut kami pemerintah pusat dalam hal ini punya keberpihakan untuk kemudian membantu membangun perumahan-perumahan mereka. Kalau tidak ya masyarakat saya ini tidur di mana Pak? Itu kita bicara baru rumah warga. Belum lagi kemudian tadi saya bilang fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sekolah-sekolah kami yang terkena dampak itu sejauh ini ada 19 sekolah. Lalu kemudian jalan-jalan kami yang tertutup longsor itu ada sekitar 11 ruas. Dan memang bangunan pemerintah itu sekitar ada 19 bangunan. Jadi memang ini fasilitas-fasilitas umum yang memang butuh penanganan serius dan dukungan dari pemerintah pusat. Kami percaya semoga dengan semangat 81 tahun ini proklamasi ada keberpihakan, ada bantuan konkret yang bisa didapat dari semua masyarakat saya. Baik itu dari sisi fasilitas, baik dari fasilitas perumahan, fasilitas umum,
jalan-jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan juga tentu beberapa akses-akses tambahan lain. Jadi memang kami sangat membutuhkan ini. Palu memang paling terdampak dan memang butuh penanganan serius, tetapi banyak sekali di wilayah-wilayah kecamatan yang sekarang juga butuh penanganan serius. Kami saja sampai saat ini melalui posko BPBD kami mendorong semua ASN kami dipimpin oleh masing-masing SKPD itu langsung turun ke kecamatan-kecamatan untuk kemudian memastikan pendataan, mendropping bantuan-bantuan yang seperlunya bisa dilakukan. Hingga hari ini Pak Mas Tifa, kami tuh total data per kemarin yang nanti mungkin pasti akan terus update karena dia naik turun, ada 5.681 jiwa itu data pengungsi terpusat dan mandiri. Jadi kita membuka posko pengungsian yang terpusat di Gelora Samador, tetapi juga inisiatif masyarakat kami karena rasa traumatik dengan gempa-gempa susulan, akhirnya mereka membuat posko-posko mandiri di depan halaman rumah, di lapangan kecamatan, di lapangan voli desa, dan bahkan di teras rumah, dan memang cukup masif, sehingga memang kami berharap mohon atensinya, mohon dukungan dengan semangat 81 tahun. Kami percaya bahwa Pak Prabowo dan Pak Gibran punya kepedulian buat kami, buat masyarakat kami, sehingga pasca ini kami bisa mendapatkan dukungan untuk memastikan semuanya bisa berjalan lebih baik lagi. Kebutuhan dasar, sorry Pak, saya potong. Kebutuhan dasar apakah sampai dengan saat ini dari Pemkab atau dari pemerintah di kawasan kecamatan masih bisa mengakomodasi itu, atau justru masih butuh bantuan lagi dari pemerintah pusat untuk kebutuhan-kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan hal-hal kebutuhan dasar lainnya? Data jadi baik. Saya pikir sejauh ini pendroppingan sudah kita lakukan ke masyarakat, itu justru dari pemerintah. Yang sudah kita drop ke setiap kecamatan-kecamatan, di setiap posko-posko kecamatan, bahkan setiap desa. Tetapi dengan durasi waktu yang kita lihat ke depan, dan belum bisa kita pastikan apalagi dia gempa susulannya masih sering terjadi, tentu kami tetap membutuhkan atensi dan dukungan dari pemerintah pusat. Dan kami selalu punya komitmen bahwa apapun itu, kita sebagai pemerintah harus terus memastikan kebutuhan dasar mereka untuk bisa terpenuhi. Karena kemanusiaan di atas segala-galanya, Pak. Saya pikir demikian. Dari 69, terakhir yang kami catat itu dari BNPB menyebut 69 korban meninggal di kawasan NTT akibat gempa yang terjadi Sabtu pekan lalu. Khusus di Sika dari 69 itu korban meninggal ada berapa banyak, yang terluka berapa banyak, yang masih tertangani lewat perawatan medis sampai dengan sekarang, Pak? Baik. Untuk jumlah semua, kita punya total korban jiwa itu 24 jiwa, meninggal dunianya 4, luka beratnya 12 jiwa, luka ringannya 7 jiwa, dan beberapa yang lainnya itu ada 11. Kemudian yang berikut, selain kemudian mengalami kondisi sakit, luka ringan, dan lain sebagainya, memang data ini akan berkembang karena beberapa daerah-daerah lain yang saya bilang tadi, misalnya di Kecamatan Palue, sekarang yang kami butuhkan adalah membuka akses jalannya biar terbuka, sehingga 5 desa di daerah pegunungan yang masyarakatnya hampir sekitar 5.000-an orang, itu bisa kita tahu kondisi real mereka. Apalagi di masyarakat saya, Pak, kaki luka itu tidak dianggap luka, Pak. Mereka menganggap itu biasa. Atau batuk dan pilek itu dianggap sebagai bukan sebuah penyakit atau kondisi yang flu, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Jadi memang kita membutuhkan juga support terus. Kemarin Wamenkes sudah tiba di Sika, obat-obatan, dokter, dan lain sebagainya. Puji Tuhan banyak bantuan yang berdatangan membantu kami, dan memang ini bagian dari meringankan beban pemerintah daerah, beban masyarakat kami untuk bisa mendapatkan akses yang lebih baik terhadap semua kebutuhan dasar. Semua kebutuhan pokok. Masih ada desa atau kecamatan yang terisolasi nggak, Pak, sampai detik ini? Di Sika saja spesifiknya? Masih, Pak. Boleh dijelaskan bagian mana-mana saja itu, Pak? Baik. Khususnya di Pulau Palue, Pak, itu ada namanya Desa Nitunglea, yang mungkin tadi saya lihat di prolog awal Kompas, yang saya dan tim jalan itu hampir sekitar 5 kilo. Itu sampai sekarang jalannya itu, Pak,
kami itu disebut sama masyarakat lokal itu nekat. Karena kami jalan jam 6 sore sampai malam, tibanya sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Dan itu memang tertutup, kita nggak tahu jalannya di mana, hanya ada reruntuhan pasir, reruntuhan tanah longsor, jurangnya di mana kita nggak tahu. Jadi jalan tuh jalan dengan keyakinan saja bahwa kita punya niat baik untuk bantu masyarakat. Nah, bersyukurnya sampai di puncak kita punya Starlink, ada genset, ada Starlink yang bisa dipakai. Jadi memang bisa kita komunikasikan, berkomunikasi dengan banyak pihak untuk kemudian bisa mendapatkan support. Kemarin Pak, saya masih di Palu, saya menerima kunjungan Pak Dirjen PU, Pak Albert, dan juga beberapa pegawai dari balai jalan dan lain sebagainya untuk mensurvei. Hingga pagi tadi, saya dikonfirmasi bahwa ini butuh ferry. Jadi mungkin di kesempatan baik pada Kompas TV pagi hari ini, Mas Diva tolong bantu kami. Saya tadi berkomunikasi, mencoba mengontak Pak Wamen Perhubungan, belum direspon. Saya minta tolong, ada ferry yang beroperasi dari ASDP, Kementerian Perhubungan yang beroperasi di Kabupaten Sika. Kami minta tolong untuk ferry ini kami pakai dulu, dalam hal ini untuk membantu memperlancar hubungan atau jalur distribusi ke Pulau Palue. Saya tadi sudah koordinasi, belum direspon. Sementara di sana Pak, saya sampaikan tadi, kami dari Balai Jalan dari Kementerian PU sudah merespon dengan sangat luar biasa. Mau diturunkan alat berat dari Kabupaten Sika, mau didorong ke Palue. Tetapi alat berat itu hanya bisa lewat ferry. Makanya tadi saya sudah berkomunikasi dengan banyak pihak. Saya mencoba menelpon Pak Wamen Perhubungan, hanya belum direspon. Untuk tolong membantu kami Pak Mas Diva, supaya dipastikan dulu bahwa ferry ini stay di Sika untuk memperlancar arus distribusi barang dan lain sebagainya ke Palue. Karena kalau alat berat itu harus disupport hari ini ke Palue Pak. Karena saya sampaikan tadi, kalau sampai tidak disupport hari ini, bagaimana masyarakat saya di atas bisa makan, sementara persediaan mereka semakin tipis, bensin, gelap gulita di atas Pak. Sementara kemarin PLN sudah masuk Palue, wilayah 4 desa bagian bawah, itu sudah kemudian menyala. Tapi ada beberapa desa di bagian gunung itu belum menyala. Jadi memang kami butuh dukungan banyak pihak membantu kami di Kabupaten Sika. Saya pikir demikian Mas Diva. Ada berapa banyak warga terdampak di Palue itu Pak yang terdampak gempa ini? Mas, kalau jumlah penduduk itu 10 ribuan lebih Mas. Yang terdampak itu semua itu terdampak di Palue Pak. Oke. Ya, saya pikir demikian. Mas izin saya mau ada agenda lanjutan lagi Mas, mau coba ke tempat pengungsian, mau lihat beberapa lokasi. Oke, kami sangat hargai betul Anda juga sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama kami, terutama tadi masalah logistik yang diharapkan bisa ikut dikoordinasikan bersama dengan pemerintah pusat. Pak Bupati Sika, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi bersama kami. Saya berdoa semoga Anda dan warga sekitar tetap sehat, tetap aman, tetap selamat berada di sana. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Mas. Terima kasih. Berita lainnya akan hadir usai jeda. Peringatan kemerdekaan RI digelar secara khidmat oleh puluhan penyelam di bawah laut Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Tetap di Kompas TV. Kembali bersama kami, Saudara. Peringatan HUT ke-81 RI di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat dimeriahkan warga dengan lomba panjat pinang. Lomba panjat pinang ini terasa berbeda karena digelar di atas air. Lagi belum berhasil. Nah, itu dia. Di Kalimalang digelar pesta rakyat, 3 permainan utama, salah satunya panjat pinang, disiapkan untuk memperebutkan beragam hadiah. Permainan panjat pinang terasa jadi lebih menantang bagi para peserta karena kalau jatuh, para peserta siap-siap terjun ke kali.
Lain cerita di Depok, Jawa Barat, saudara. Gelaran lomba 17 Agustus berbeda jika biasanya ludo dimainkan dengan bidak-bidak berwarna. Kali ini melibatkan manusia sebagai bidaknya. Warga baik orang tua maupun anak-anak antusias mengikuti keseruan lomba ini. Mereka dengan semangat melempar dadu untuk merebut masuk ke titik aman dalam permainan. Sangat excited, senang karena baru tahun ini Ibu Memes mengadakan, mudah-mudahan untuk tahun selanjutnya kita diundang lagi. Benar-benar happy. Menarik karena kita seru dan semangatnya ada, mulai dari lansia sampai anak-anak semuanya ikut. Peringatan kemerdekaan RI digelar secara khidmat oleh puluhan penyelam di bawah laut Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Sekitar 50 penyelam menggelar upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di bawah laut Wakatobi. Momen khidmat terlihat saat 3 penyelam membawa bendera merah putih menuju tiang yang telah dipancangkan di dasar laut. Bendera merah putih berkibar di dasar laut selama 54 menit di tengah jernihnya perairan Wakatobi. Hal ini kita dapat melihat bahwa Wakatobi ini adalah salah satu 10 destinasi wisata terbaik di Indonesia dan bahkan di dunia pun juga Wakatobi ini adalah salah satu tempat pariwisata yang terbaik. Ada pemandangan unik saat upacara peringatan HUT ke-81 RI di Bentang Alam Sablat, Bengkulu Utara. Sebanyak 7 ekor gajah dihadirkan dan berbaris di lokasi upacara. Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Seperti di kawasan Bentang Alam Sablat, Bengkulu Utara. 7 ekor gajah Sumatera dihadirkan dalam upacara. Ketujuh satwa dilindungi ini berbaris dengan didampingi pawang masing-masing. Momen ini jadi pengingat satwa liar berhak atas ruang hidup aman dan lestari. Harapannya kemerdekaan ini memang untuk segenap manusia dan semua dan seisinya, kan bahasanya kan kayak begitu kan. Jadi intinya tuh kita ingin menyampaikan bahwasanya kondisi Bentang Sablat itu dia semakin hari itu semakin kritis. Dan upacara ini memberikan semangat seharusnya. Upacara HUT Kemerdekaan Indonesia diikuti mahasiswa, aktivis lingkungan, BKSDA, dan masyarakat sekitar. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Perayaan Hari Kemerdekaan tak hanya dirayakan dengan seremoni, namun juga melalui berbagai aktivitas kebersamaan dan energi yang positif. Suasana meriah terlihat di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Aqua menggelar perayaan Aqua Ademin Indonesia, mengangkat gerakan mendorong kebiasaan hidrasi sehat, mengusung semangat kaum adem. Acara ini mengajak masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan acara yang lebih segar, positif, serta menjaga keseimbangan di tengah aktivitas yang dinamis. Tahun kita betul-betul ingin merayakan warga negara Indonesia. Yang tadi warga negara Indonesia itu dikenal sebagai kaumnya yang adem. Dan adem juga sesuatu yang menginspirasi kita meluncurkan kampanye ini. Karena memang betul-betul berawal dari produk Aqua itu sendiri. Yang memang bersumber dari sumber air yang berkualitas dengan mineral alami yang dingin alaminya ademin kamu. Jadi kita benar-benar ingin mengajak seluruh warga Indonesia, masyarakat Indonesia untuk selalu memastikan hidrasi yang baik dan berkualitas, yang sehat, dan juga selalu tetap adem. Kemeriahan acara terpusat di booth Teras Adem. Beragam aktivitas yang mewarnai acara mulai dari mirror selfie,
berbagai lomba 17-an hingga fotobooth koran di gang viral Blok M. Acara ini juga dihadiri oleh konten kreator Vino yang turut menambah kemeriahan sekaligus meningkatkan antusiasme peserta dalam aktivitas perlombaan. Eventnya seru banget, apalagi ini kan juga sambil memperingati Hari Kemerdekaan nanti ya 17 Agustus. Ada lombanya, ada banyak aktivitas menarik deh yang bisa dicoba. Terus semua keluarga bisa ikut. Jadi ya sini deh mampir. Kegiatan ini masih akan berlangsung hingga 22 Agustus 2026 di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Pengunjung dapat langsung menikmati rangkaian aktivitas menarik lainnya secara langsung. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Aceh berlangsung khidmat, tertib, dan lancar. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bertindak sebagai inspektur upacara. Selain upacara, ada juga pemberian remisi bagi warga binaan Lapas Aceh hingga pemberian cenderamata kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, veteran, dan warakauri. Upacara Hari Kemerdekaan tahun ini berlangsung di lapangan Belang Padang, Banda Aceh, dan turut dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah Aceh, diantaranya perwakilan Wali Nanggro Aceh, Ketua DPR Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, dan Kajati Aceh, serta tokoh masyarakat lainnya. Rangkaian peringatan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia berjalan lancar, termasuk prosesi pengibaran Sang Saka Merah Putih yang sukses dijalankan oleh Paskibraka Provinsi Aceh. Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, yang menjadi inspektur upacara, menyampaikan selamat dan rasa syukur atas suksesnya peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan tertib, aman, dan damai. Secara khusus, Fadlullah juga mengajak masyarakat Aceh senantiasa menjaga perdamaian dan saling bahu-membahu, mewujudkan Aceh yang sejahtera dan makmur, seperti tema HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pertama sekali atas nama pemerintah Aceh kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kita rayakan bersama 17 Agustus ini dengan aman, tenang, dan damai. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Aceh dimanapun berada, mari kita jaga kedamaian, ketenangan, dan yang paling utama adalah sesama kita bangsa Aceh, sesama kita rakyat Aceh, mari bahu-membahu untuk mewujudkan Aceh yang sejahtera dan makmur. Pada rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia ini, 4.833 warga binaan yang ada di lapas dan rutan Aceh mendapatkan remisi. Remisi umum diberikan setiap peringatan HUT Republik Indonesia dengan pengurangan hukuman berkisar 1 hingga 6 bulan. Penerima remisi terbanyak tahun ini dari perkara tindak pidana narkoba. Selain itu, ada juga pemberian cenderamata kepada keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, veteran, dan warakauri sebagai tanda penghormatan. Mustajab, Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. 3, sekali lagi 1, 2, sekali lagi 1. Adisti akan melanjutkan Sapa Indonesia Pagi, tapi usai jeda berikut ini. Tetap di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN berkolaborasi bersama dengan Pemkot Makassar dalam Nusantara Makassar Creative Hub, suatu wadah yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkarya, berkolaborasi, dan juga berkembang. Bagaimana warga bisa memanfaatkannya, dan berikut tayangannya untuk Anda. Makassar adalah kota yang tak pernah berhenti bergerak. Kota pelabuhan yang sejak dulu menjadi tempat bertemunya perdagangan, budaya, dan beragam gagasan yang terus tumbuh dari generasi ke generasi.
Di Jalan Nusantara, sebuah aset negara memasuki babak baru. Melalui optimalisasi yang dilakukan Lembaga Manajemen Aset Negara atau ELMAN, Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini mengubah bangunan yang sebelumnya belum dimanfaatkan, kini hadir sebagai Makassar Creative Hub Nusantara. Sebuah ruang yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkarya, berkolaborasi, dan berkembang. Perjalanan aset ini tidak singkat. Berawal dari hak tanggungan Bank Indonesia, aset ini kemudian diserahkan kepada negara dan resmi tercatat sebagai barang milik negara. Aset di Jalan Nusantara ini memiliki perjalanan yang cukup panjang sebetulnya. Awalnya aset ini merupakan aset hak tanggungan Bank Indonesia. Pada tahun 2020, pemerintah memberikan mandat kepada Lembaga Manajemen Aset Negara untuk mengelola aset ini agar tidak hanya terjaga, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Dari situlah kami mulai melakukan penataan, pengamanan, dan mengkaji berbagai kemungkinan pemanfaatan yang paling sesuai dengan kebutuhan Kota Makassar. Pada awal mula itu ditempati oleh pedagang soto, pedagang kaki lima, dan pedagang-pedagang lain yang tentunya menjadikan daerah itu tidak tertata tentunya. Kami memahami bahwa penataan aset seperti ini tidak bisa dilakukan secara instan. Karena itu, Lembaga Manajemen Aset Negara mengedepankan pendekatan yang persuasif dan humanis melalui komunikasi yang baik serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Berdiri di atas lahan seluas 335 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 600 meter persegi, Makassar Creative Hub Nusantara dirancang menjadi 5 lantai ruang kreatif yang saling terhubung. Setiap ruang dikembangkan bersama dengan berbagai dinas, komunitas, dan pelaku kreatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dan ini pertama kalinya ada tempat-tempat seperti ini yang bisa berkolaborasi lintas sektor dan didukung oleh pemerintah. Untuk Makassar Creative Hub Nusantara ini tentu saja seperti dengan cita-cita kami, pengennya jadi tempat pertemuan antar komunitas, antar lembaga heksahelix ya, terutama di pemerintah dan komunitas, sehingga ruang-ruang seperti ini menghasilkan produk karya terutama di bidang ekonomi kreatif. Dan yang paling penting, tempat-tempat seperti ini karena sifatnya sarana prasarana itu bisa dimaksimalkan sehingga tidak rusak karena terbengkalai. Jadi pengennya ini rusak karena betul-betul dimanfaatkan secara maksimal dan baik. Optimalisasi aset negara tidak berhenti pada bangunan yang kembali berfungsi. ELMAN memastikan setiap aktivitas di dalamnya mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, dikenal banyak orang, kita berkolaborasi, jangankan sudah hadir di sosial medianya aja, itu sudah luar biasa sekali. Jadi orang tahu kalau misalnya, oh ada ice cream yang dihadirkan di Makassar Creative Hub. Bisa aja di acara-acara, misalnya ada event seperti ini, Nambukan Nusantara, kita hadir di sini dan banyak sekali partisipan-partisipan yang datang. Dan dari situ kita bisa mempromosikan usaha-usahanya. Semoga dengan adanya Makassar Creative Hub bisa melahirkan karya dan juga kolaborasi di Kota Makassar. Dan tentunya dengan adanya ruang, dengan adanya pertemuan pasti akan ada peluang dan juga ide yang akan tumbuh. Pada 7 November 2025, ELMAN dan pemerintah Kota Makassar menandatangani nota kesepahaman pemanfaatan aset di Jalan Nusantara. Aset ini tetap menjadi milik negara dan dikelola ELMAN, dan kini dikerjasamakan melalui skema sewa. Kami melihat ada sebuah gedung di Kota Makassar ini yang menurut kami bentuknya unik, punya banyak ruang yang bisa kita maksimalkan. Lalu kita berpikir karena pemerintah kota ini akan mengembangkan yang namanya Makassar Creative Hub di beberapa kecamatan, lalu kita berpikir kenapa sih kita nggak mencoba untuk membangun kerjasama dengan ELMAN. Dan alhamdulillah gayung itu bersambut. Lalu kami membangun komunikasi dan alhamdulillah ELMAN memberikan begitu banyak kemudahan kepada pemerintah kota, dan kami juga merancang untuk membuat sebuah ruang kreatif, ruang kolaborasi yang ditujukan kepada masyarakat Kota Makassar. Maka dari itu terbentuklah sebuah kerjasama yang sangat baik, dan akhirnya kami dengan ELMAN bersepakat untuk tempat ini dijadikan sebagai Makassar Creative Hub Nusantara. Kami berharap aset-aset yang idle yang dimiliki oleh ELMAN ini terus bisa bekerja sama dengan pemerintah kota
kami melihat ada beberapa aset lagi yang kemungkinan akan kita kolaborasikan antara pemerintah kota dan Elman ini. Karena di Makassar ini kita sangat butuh ruang-ruang kreatif yang banyak. Di atas aset yang telah ditata dan disiapkan inilah, pemerintah Kota Makassar menghadirkan program dan ekosistem kreatifnya bersama komunitas, pelaku usaha, dan berbagai kolaborator. Bagi kami, keberhasilan Creative Hub tidak hanya diukur dari ramainya aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Yang lebih penting adalah bagaimana ruang ini mampu melahirkan kolaborasi, mendukung berkembangnya UMKM, membuka peluang bagi pelaku kreatif, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung dan berkelanjutan. Karena ketika ruang ini terus hidup dengan berbagai kegiatan dan dimanfaatkan oleh banyak pihak, disitulah tujuan optimalisasi aset negara benar-benar telah tercapai. Informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, peringatan HUT ke-81 RI di Bukit Tinggi tahun ini spesial. Sebelum upacara, duplikat Sang Saka Merah Putih diserah terimakan di Jam Gadang, Saudara. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, saat duplikat Sang Saka Merah Putih diserahkan di rumah dinas wali kota pada peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Pemkot Bukit Tinggi menjadikan Jam Gadang sebagai titik penyerahan duplikat Sang Saka Merah Putih dan duplikat teks proklamasi kepada Paskibraka. Duplikat teks proklamasi bersama duplikat Sang Saka Merah Putih kemudian diarak keliling kota, sebelum dibawa menuju lapangan Wira Braja Bukit Tinggi, tempat di mana upacara dilaksanakan. Jam Gadang dijadikan sebagai titik awal penyerahan duplikat Sang Saka Merah Putih sebagai bagian dari upaya pemerintah menghargai sejarah dan perjuangan para pendahulu. Itu upacara detik-detik proklamasi jam 10 pagi. Kenapa jam 10 pagi? Yang jam 10 pagi itu hanya 3 daerah di Indonesia, Bukit Tinggi, Jakarta, dan Jogja. Kenapa yang 3 daerah ini upacara jam 10 pagi? Karena dia pernah menjadi ibu kota negara. Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota pemerintahan Republik Indonesia, Jogja, dan Jakarta. Jadi dengan satu abad Jam Gadang, 100 tahun Jam Gadang itu dengan kitab perjalanan bendera inilah, dengan 1926, 2026, inilah bentuk salah satu kita menghargai daripada jasa-jasa yang telah banyak berbuat, baik di bidang pembangunan, di bidang keagamaan, pendidikan, yang lain. Banyak tempat sejarah di ini. Ini kita tunjukkan ya, bentuk-bentuk daripada penghargaan kita kepada pendiri-pendiri bangsa ini. Pada momentum peringatan HUT ke-81 RI ini, Pemkot Bukit Tinggi juga mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas bencana gempa yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur. Rio Johannes, Kompas TV, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bertindak sebagai inspektur upacara bendera di peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin pagi. Upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara digelar di lapangan utama Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin 17 Agustus 2026. Bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Sulawesi Utara, Maijen Purnawirawan Julius Selvanus. Upacara bendera yang berlangsung hikmat ini diikuti ASN dan pelajar dari sejumlah sekolah di Sulawesi Utara. Hadir pula pimpinan unsur Forkopimda Sulut, pimpinan dan anggota Dewan Provinsi Sulut, pejabat Pratama Pemprov Sulut, serta undangan lainnya. Gubernur Sulawesi Utara usai upacara bendera bilang, kemerdekaan diraih dengan perjuangan keras. Oleh karena itu, sebagai penerus bangsa, wajib meneruskan perjuangan tersebut. Dan seluruh elemen daerah harus bersatu bersama pemerintah dalam memajukan daerah Sulawesi Utara. Di hari ulang tahun kemerdekaan, Gubernur Julius juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang mencapai 5,53% pada triwulan kedua tahun 2026. Faktor terbesar
didorong oleh sektor pariwisata. Ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia kemerdekaan kita nih, tentunya kita banyak mengintrospeksi ya, bahwa kemerdekaan itu diraih tidak dengan santai-santai ya, semuanya dengan penuh perjuangan ya, darah dan air mata bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Tentunya kita sekarang wajib meneruskan ya, makna dari kemerdekaan itu tentunya kita sebagai penerus akan melanjutkan perjuangan saudara-saudara kita, pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului, untuk mari kita sama-sama majukan Sulawesi Utara, majukan Indonesia. Upacara peringatan HUT ke-81 RI ditutup dengan mengheningkan cipta bersama, serta doa bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Edward Siwi Jimidapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Karnaval Malam Merdeka di kawasan Bundaran Hotel Indonesia berlangsung tadi malam. Kementerian Ekonomi Kreatif merancang 4 jenis acara untuk menghibur masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Ekonomi Kreatif bersama dengan Kementerian UMKM, Pariwisata hingga Pemprov DKI Jakarta membuat acara Malam Merdeka. 4 acara disiapkan, antara lain instalasi imersif, video mapping, karnaval kendaraan hias kementerian, lembaga, dan juga drone show. Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha tetap mengimbau masyarakat agar perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat dilakukan dengan penuh empati untuk menghormati korban musibah di kawasan NTT. Semakin malam hari, antusiasme masyarakat semakin terpancar. Beberapa warga mengaku berasal dari luar daerah dan ke Jakarta untuk melihat acara Malam Merdeka. Acara yang paling dinantikan masyarakat adalah Karnaval Kendaraan Hias Kementerian. Salah seorang warga mengaku terpukau dengan acara Malam Merdeka yang dibuat oleh pemerintah. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita. Nah, tadi yang kedua adalah terkait penggalangan dana atau bantuan. Karena ini kejadiannya baru, biasanya juga lintas kementerian akan memberikan bantuan seperti yang kita lakukan untuk Aceh, Sumut, Sumbar begitu. Baik yang dari masing-masing kementerian maupun tentu pasti yang program nanti dari kementerian, termasuk nantinya pada saat rehab rekon maupun pada saat kondisi saat ini. Acara malam itu kayak keren banget, kemudian sepertinya sudah direncanakan, diplanningkannya luar biasa sekali, kemudian mulai dari panggung rakyat, karena kan terbagi atas 3 lokasi ya, ada dari Monas, kemudian di Sarina sama di Bundaran HI, kemudian kayaknya puncaknya Bundaran HI ya, kemudian ada defile beberapa kementerian juga, dan rasanya sepertinya udah keren banget karena melihat antusiasme warga juga. Mungkin ada bukan yang datang ke sini itu bukan dari warga Jakarta, mungkin dari warga luar Jakarta juga ada, termasuk saya seperti saya. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa membuka peluang penerapan jenis pajak baru tahun 2027 dengan syarat pertumbuhan ekonomi menembus 6% secara konsisten dan daya beli terus membaik. Usai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya bersama Ian Rahman.
pertama kali minum Le Mineral, aku sempat mikir, kok ada air yang seger banget, seperti ada manis-manisnya. Dari mana ya rasa manis-manisnya ini? Saya lihat sendiri pabriknya. Le Mineral, airnya dari sumber pegunungan asli, kaya akan mineral alami. Dan ternyata mineral inilah yang bikin airnya kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Kita anak Energen. Sukses dimulai dari Sarapan bergizi lengkap. Energen, sarapan bergizi lengkap pilihan Alo Dokter. Ayo minum Energen. Kita anak Energen. Tahu nggak kenapa Le Mineral seperti ada manis-manisnya? Saya lihat sendiri pabriknya. Le Mineral, air pegunungan asli, kaya akan mineral alami. Mineral inilah yang bikin airnya kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Tahu nggak kenapa Le Mineral seperti ada manis-manisnya? Saya lihat sendiri pabriknya. Le Mineral, air pegunungan asli, kaya akan mineral alami. Mineral inilah yang bikin airnya kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Fresh Care Smash dengan 4 pilihan aroma. Double inhaler, bisa ngerok, ngerol, sampai pijit. 4-in-1, Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah madu TJ, mencari sumber madu yang baik, dipanen di kematangan yang tepat, bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kebaikan dari alam. Setuju nggak kalau kebiasaan kecil di rumah akan berdampak besar bagi lingkungan di sekitar kita? Hal baik yang kita pilih harus bisa jadi manfaat, bahkan setelah selesai digunakan. Seperti galon air minum PET 1 ini. Dengan memilah sampah dari rumah, kita sudah memberikan manfaat baik untuk lingkungan sekitar dan generasi penerus kita. Yuk, milah! Guys, dengan memberikan galon air minum PET 1 dan sampah terpilah lainnya, kita sudah mempermudah proses daur ulang terjadi. Karena sampah-sampah yang kita serahkan jadi nggak tercampur. Ini penting loh. Galon-galon PET 1 yang sudah selesai kita gunakan ini akan melanjutkan perjalanannya untuk jadi produk baru lagi. Ini semua bisa terjadi karena langkah baik kita dari rumah. Jadi manfaat baik untuk lingkungan di sekitar kita, yuk! Dengan memilah galon air minum PET 1 dan sampah lainnya. Yuk, milah! 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Fresh Care Smash dengan 4 pilihan aroma. Double inhaler, bisa ngerok, ngerol, sampai pijit. 4-in-1, Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah madu TJ, mencari sumber madu yang baik, dipanen di kematangan yang tepat, bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kebaikan dari alam. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Ayo berjemur demi vitamin D. Onde mande. Kalau nggak bisa berjemur, onde mande. Bila perlu, minum MyWell Vitamin D 1000 IU untuk penuhi kebutuhan vitamin D. MyWell Vitamin D 1000 IU.
Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Ian Rahman. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027. Target ini lebih tinggi dibanding tahun 2026 yang sebesar 5,4%. Untuk menopang target tersebut, RAPBN 2027 memproyeksikan pendapatan negara 3.426 triliun rupiah dan belanja lebih dari 4.000 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per $1 Amerika Serikat. Setelah pidato Presiden di sidang tahunan serta penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2027 di Komplek Parlemen MPR DPR RI pada 14 Agustus 2026, IHSG terpantau hijau. Ini terpantau IHSG ditutup di level 6.401, naik 1,59% atau 100 poin. 334 emiten terpantau naik, 268 saham turun, dan 191 lainnya tidak berubah. Meski IHSG naik, namun nilai jual bersih alias net sell dari investor asing tercatat keluar sebesar 1,03 triliun rupiah. Aksi jual ini masih melanjutkan net sell asing pada hari sebelumnya sebesar 1,41 triliun rupiah, sehingga total sejak awal tahun dana asing yang keluar dari pasar saham Indonesia mencapai 71,84 triliun rupiah. Saham yang paling banyak dijual pada perdagangan Jumat pekan lalu adalah TPIA, Cuan, dan juga Indosat. Sementara itu, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membuka peluang penerapan jenis pajak baru tahun depan. Namun penerapan akan dilakukan dengan syarat pertumbuhan ekonomi menembus 6% secara konsisten sesuai dengan target pemerintah untuk tahun 2027. Jika pertumbuhan ekonomi bisa menyentuh 6% pada akhir tahun 2026 dan kembali mencapai 6% atau lebih pada kuartal pertama tahun 2027, maka ruang penerapan pajak baru akan terbuka. Meski demikian, Purbaya memastikan penerapannya juga mempertimbangkan indikator pendorong ekonomi lainnya, seperti daya beli masyarakat. Sebelumnya, Purbaya menilai kinerja perekonomian sepanjang tahun 2026 tak lepas dari sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan yang baik. Sehingga ia pun optimistis ekonomi akan mencapai 6% pada tahun depan. Kompas tadi ya, tahun depan bisa tumbuh 6%. Kalau tumbuh 6%, apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru 1 triliun belum mungkin. Tapi ruang itu jadi terbuka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru. Kalau untuk cukai rokok, kita akan coba terapkan tahun ini setelah saya bicara dengan parlemen. Kita masih belum ketemu ya, masih belum dapat waktu ya. Setelah ini kan, setelah 17 Agustus ini baru kita ketemu DPR, parlemen untuk memastikan cukai rokok. Tujuannya supaya yang ilegal bisa masuk ke legal sehingga saya bisa nutup semua yang ilegal setelah itu. Sementara itu, Saudara, staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak Kementerian Keuangan Iwan Juniardi bilang penerimaan perpajakan bisa dimaksimalkan, salah satunya dengan optimalisasi Cortex. Pertama, kita akan gunakan teknologi, ya, seperti Cortex, untuk membangun natural system. Natural system artinya gini, ada sistem-sistem yang terkait satu sama lain sehingga nanti muncul otomatis. Contohnya bukti potong lah, kalau yang kemarin. Itu kan selama ini kan orang nggak aware terhadap bukti potong. Asal dengan Cortex masuklah, walaupun tidak harus memasukkan SPT.
tidak harus memberikan bukti potong, tetapi dari pemotongnya sendiri secara natural akan memberikan data itu. Itu natural system, kan gitu ya. Kemudian kita juga menyasar kepada wajib pajak yang berisiko tinggi. Yang berdasarkan data kita, berdasarkan analisis kita, dia memang punya kecenderungan compliance-nya kurang dan high tax-nya, importance-nya tinggi. Magnitude-nya gede. Nah, kita juga akan gunakan data. Jadi kita akan menggunakan data pihak ketiga, kita akan data semaksimal mungkin supaya kita analisis. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang penerapan jenis pajak baru pada tahun 2027. Asalkan pertumbuhan ekonomi menembus 6% secara konsisten. Seberapa besar peluang penerapan pajak baru akan dilakukan pada tahun depan? Kita bahas bersama Ahmad Nur Hidayat, ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta. Mas Hidayat, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Ian. Kabar sehat? Alhamdulillah. Mas Hidayat, ini kan Pak Purbaya bilang akan membuka peluang untuk memungut pajak baru jika ada syaratnya nih. Jika pertumbuhan ekonomi mencapai 6% secara berturut-turut pada akhir tahun 2026 dan kuartal pertama tahun 2027. Apakah artinya yang sebetulnya jadi fokus utama di awal adalah bagaimana caranya untuk mencapai pertumbuhan 6% atau justru pajaknya? Jadi sebetulnya kalau ekonomi tumbuh 6% berturut-turut, ya jangan kita kemudian berpikir kira-kira pajak apalagi yang bisa dipungut dari masyarakat ya. Saya kira sebetulnya pertanyaan yang benar itu apakah rakyat sudah ikut tumbuh 6%? Apakah pendapatan mereka secara real sudah naik? Apakah kelas menengah sudah pulih? Begitu juga dengan dunia usaha. Jadi jangan sampai ada kesan ekonomi baru saja berlari, tapi kemudian beban masyarakat sudah dibayang-bayangi akan bertambah, begitu ya. Jadi saya kira jangan sekedar jadikan angka 6% ya atau berapapun itu sebagai seperti kayak ATM baru buat para masyarakat untuk membayar pajak. Harusnya kita cek dulu ya, apakah pertumbuhan tersebut sudah berkualitas. Contoh misalkan ya, saya ingin katakan pemerintah semester 1 mengatakan pertumbuhan tinggi 5,67%. Semester 2 ini relatif juga lebih baik 5,29% misalkan. Tapi kalau kita lihat ya, bagaimana indeks keyakinan konsumen IKK yang dirilis oleh Bank Indonesia misalkan, memang betul menunjukkan bahwa indeks terakhir di Juli setidaknya angkanya itu masih di atas 100 basis poin ya, artinya masih ada optimisme. Tapi kalau kita lihat trennya dari Januari, kemudian Februari sampai kemudian April, Juli, itu trennya menurun. Saya mencatat 10,41 poin dia turun. Artinya indeks kepercayaan konsumen terhadap ekonomi meskipun dalam narasi pemerintah adalah naik, tapi masyarakat melihat ekonomi cenderung menurun meskipun dalam konteks bukan krisis begitu ya. Begitu juga indeks ekspektasi konsumen ketika ditanya bagaimana kondisi ekonomi saat ini, itu tren menunjukkan bahwa masyarakat melihat kondisi ekonomi relatif bukannya membaik tapi relatif menurun meskipun lagi-lagi masih di atas 100 ya basis poin, itu menunjukkan tidak krisis begitu. Nah, jadi dari persepsi pemerintah dan persepsi masyarakat ini ada gap nih Yan. Pemerintah mengatakan ini sudah membaik, sudah layak untuk dikenakan pajak baru. Tapi realnya dalam persepsi masyarakat mereka melihat ekonomi masih menurun, belum tentunya searah dengan narasi pemerintah. Jadi saya kira jangan terlebih dahulu terburu-buru ya mengatakan bahwa ini 6%, apalagi tunggu 2 triliun naik begitu baru dikenakan pajak baru. Ini menimbulkan kegelisahan yang di dalam masyarakat kita. Oke, seperti Anda sebutkan tadi dengan kondisi ekonomi saat ini, data yang juga Anda baca adalah dari masyarakat adalah kondisi ekonomi menurun walaupun tidak jauh dari krisis begitu. Dengan kata-kata ataupun narasi kondisi ekonomi saat ini yang menurun, apakah menurut Anda masih realistis target pemerintah soal pertumbuhan ekonomi 6% di akhir tahun 2026 dan juga di tahun 2027? Ya, saya kira pemerintah boleh saja ya optimis bahwa pertumbuhan 6% dan kita juga sebetulnya berharap kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tapi lagi-lagi pertumbuhan ekonomi ini sebaiknya di-generate bukan hanya satu stakeholder yaitu pemerintah, tapi pertumbuhan tinggi ini harusnya juga ada sektor swasta, ada sektor masyarakat. Kalau kita lihat kan angka di triwulan kedua kemarin yang paling tumbuh itu kan pemerintah 15,97% begitu pertumbuhannya. Sementara
kondisi masyarakat, sektor swasta itu tidak setinggi itu. Nah, kita masih berharap pertumbuhan target 6% di akhir 2026 bahkan nanti 2027 itu sebetulnya diiringi dengan peningkatan pertumbuhan dari sektor swasta, sektor private dan juga sektor masyarakat ya, rumah tangga. Kenapa? Nah, tadi balik lagi kalau kita lihat angka penerimaan pajak di tahun 2027 ini kan ada peningkatan. Kalau saya lihat dari rancangan kemarin itu ada sekitar 12,1% peningkatannya dari outlook 2026. Nah, artinya apa? Kalau kita mentargetkan pajak naik, kan idealnya buat masyarakat bukan adanya tarif pajak baru, tapi karena basis pajaknya yang naik. Nah, sebetulnya ini sejalan kalau misalnya pemerintah menaikkan penerimaannya 12,1% itu asumsinya berarti sebetulnya tidak ada kenaikan pajak baru, hanya saja peningkatan pendapatan dari laba industri menaik, kemudian pendapatan masyarakat naik, sehingga karena pendapatan masyarakat dan dunia usaha labanya naik, kan pertumbuhannya jadi naik, pertumbuhan pajaknya. Nah, idealnya seperti itu, jadi tidak ada sebetulnya bayang-bayang harus dikenakan pajak baru. Kalau semua ekonomi sudah tumbuh, laba perusahaan numbuh, kan bukannya PPh badan akan naik juga tanpa kemudian menaikkan tarif pajak baru. Begitu kan logikanya seharusnya. Oke, berarti kontribusi yang lebih besar harusnya juga ada di sektor swasta dan juga masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian jika kita berbicara jeleknya begitu, Mas Hidayat, jika memang harus dilakukan adanya instrumen pajak baru seperti apa yang paling realistis tanpa menekan daya beli, ini terutama kelas menengah. Namun kita bahas usai jeda, Mas. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Soal potensi pajak baru di tahun 2027, kita kembali berbincang bersama Ahmad Tur Hidayat, ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta. Mas Hidayat, tadi kita sempat berbincang terkait dengan jika pertumbuhan ekonomi 6% ini tercapai, menurut Anda instrumen pajak baru seperti apa yang paling realistis tanpa menekan daya beli terutama kelas menengah? Ya, yang saya kira yang pertama kali harus dipertimbangkan adalah kelas menengah tidak boleh dikenakan pajak yang berlebih. Jadi persepsi masyarakat kelas menengah sudah sangat heavy ya dengan beban ekonomi. Ini harus betul-betul direalisasikan begitu supaya masyarakat kelas menengah bisa setidaknya bernapas lega, pertumbuhan ekonomi setidaknya bagus 6%, tapi jangan kemudian mereka yang dikejar pajaknya. Saya kira kita pertama harus menggunakan prinsip bagaimana pajak yang sudah dibayar patuh oleh kelas menengah ini tidak diberikan tekanan tambahan. Tetapi kita harus mencari sumber-sumber pajak baru yang belum dikenakan. Contoh misalkan kepatuhan pajak dari orang-orang yang super kaya misalkan. Jadi bagaimana orang-orang super kaya ini ya dilihat, dikejar kepatuhannya. Jangan pekerja yang bergaji begitu ya dikejar-kejar dengan beban tambahan baru. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita perlu melihat laba dari multinasional company yang ada di Indonesia yang cenderung melarikan laba perusahaannya ke asing, ke luar negeri. Nah, ini yang perlu kita kejar karena mereka itu kan mendapatkan kekayaan atau profit dari dalam negeri, harusnya mereka membayar pajak lebih tinggi lagi. Dan yang paling penting yang ketiga saya kira adalah memperluas basis pajak ya, bukan lagi-lagi membebankan kepada kelas menengah. Nah, memperluas basis pajak itu bisa caranya adalah melihat mereka-mereka yang punya katakanlah aset mewah, properti kedua ketiga. Nah, mungkin yang kedua ketiga itu ya bisa diberikan pajak tambahan dibandingkan dengan masyarakat pekerja kelas menengah begitu. Oke, berarti yang patut dikejar begitu alih-alih kelas menengah ini adalah kepatutan ataupun kepatuhan pajak dari yang super kaya dan juga meluas basis pajaknya juga mereka yang super kaya. Tapi kan kalau kita melihat Mas Hidayat, kita di tahun 2026 ini saja sejumlah hal terkait pajak jadi bahan pembicaraan. Di antaranya kita sempat berbincang mengenai pajak e-commerce, ada juga pajak aplikasi olahraga, hingga yang terbaru ada pajak kontrakan begitu yang jadi perbincangan masyarakat. Dengan melihat hal ini, berarti kalau Anda melihat seberapa besar sih potensi pemerintah akan memungut pajak baru tanpa sebetulnya melihat
instrumen pertumbuhan dan juga daya beli? Iya, sebenarnya pajak baru itu ya adalah satu instrumen pemerintah. Memang pemerintah punya sovereignty ya untuk melakukan penambahan penerimaan pajak. Tetapi memang idealnya karena pajak ini kan bersifat itu dalam konteks teori ya, itu kan harusnya menjadi distribusi kekayaan. Jadi bisa saja dikenakan pajak manakala memang meskipun pertumbuhan tidak begitu tinggi, tapi kalau pemerintah melihat ya ada komunitas tertentu dari masyarakat yang memiliki kekayaan baru, nah ini bisa diberikan pajak tentunya. Tapi kalau seandainya kelihatannya memang mayoritas kelas menengah sedang berada dalam survival mode bertahan begitu, ya seharusnya pemerintah tidak malas untuk sekedar menaikkan pajak yang berlaku masif ya, retail ya, seperti misalkan menaikkan PPN atau menaikkan pajak penghasilan dari kelas pekerja. Memang itu bisa menciptakan penerimaan tambahan yang sangat besar ya, tetapi itu cara malas menurut saya yang dilakukan oleh policy makers, karena yang dibebankan lagi-lagi kelas pekerja dan mereka sebetulnya sudah dalam kondisi yang tidak baik. Nah, yang kalau mereka adalah bekerja untuk layanan publik yang baik, maka mereka berpikir mencari jalan lain daripada memajaki kelas menengah begitu. Dan saya kira ini yang harusnya ya kita harap policy makers terutama para fiscal policy itu berpikir kreatif. Ya jangan lagi-lagi dikenakan pekerja lagi, aplikasi yang dilakukan oleh kelas pekerja kayak aplikasi olahraga, e-commerce itu dipajakin. Itu kan namanya mereka tidak bekerja dengan baik ya, mereka hanya sekedar membebankan masyarakat dan caranya menurut saya tidak kreatif begitu. Oke, kalau kita ngomong soal kreativitas begitu ya, Kementerian Keuangan juga sempat bilang bahwa kemungkinan di tahun depan juga akan lebih mengoptimalkan Cortex. Ini sebagai salah satu kontributor penerimaan pajak. Jika betul-betul dioptimalkan, seberapa besar menurut Anda potensi Cortex di tahun depan dapat mendorong penerimaan pajak secara signifikan? Cortex itu kan basisnya digital ya, Ian ya. Jadi memang penggunaan digitalisasi dalam perpajakan ini memang cukup efektif. Jadi saya kira kalau pertanyaan Anda seberapa signifikan ya, ini akan signifikan. Tetapi ingat, Cortex ini kan mengambil crowding data dari berbagai sumber juga ya. Tidak hanya dari sumber perpajakan, bisa juga diambil dari sumber perbankan, dari juga sumber profit masyarakat lainnya. Dan lagi-lagi kalau menggunakan digitalisasi yang diburu adalah mereka yang sudah bayar pajak dan mereka yang sudah patuh itu diburu terus, nanti akan menimbulkan frustasi atau kegelisahan ya di kalangan orang yang sebetulnya sudah patuh. Jadi Cortex ini jangan dijadikan alat untuk memburu ya para orang-orang yang sudah bayar pajak, jangan memburu di kebun binatang begitu. Cortex ini harusnya bisa menjaring mereka-mereka yang belum membayar pajaknya dengan patuh. Ya, saya kira itu harus ditarget dengan penggunaan memang digital dan big data begitu. Jadi lagi-lagi ini sangat signifikan Cortex dalam meningkatkan penerimaan negara, tetapi ada kekhawatiran bahwa Cortex ini akan memburu mereka-mereka yang sudah patuh dalam membayar pajak begitu. Oke, kalau kita lihat Cortex juga ini Mas Hidayat, kita sempat berbincang dengan Kementerian Keuangan bahwa di tahun 2026 pada semester awal ini Cortex berkontribusi bahkan ada kenaikan sekitar 100%-an dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya apabila memang ini dimaksimalkan potensinya sangat besar. Iya, ini akan sangat besar karena tadi ya dia menghimpun basis pajak secara digital. Dan saya kira ini memang menjadi game changers. Tapi lagi-lagi kan implementasi Cortex ini kan sudah saya mencatat ya dari Januari, Februari, Maret ini kan mengalami banyak persoalan. Baru di akhir-akhir ini terlihat ada progres ya, karena tadi ada penutupan batas terakhir masyarakat harus melapor pajak, jadi mereka akhirnya mengakses Cortex. Tapi tanpa ada seperti itu kan harusnya Cortex ini bekerjanya adalah bekerja secara organik ya, Ian. Artinya dia tidak lagi seperti kayak masyarakat baru di deadline dengan melapor pajak baru kemudian ada peningkatan. Kan harusnya dia secara bulanan, secara monthly dia bisa mengenerate informasi-informasi penerimaan pajak baru tanpa kemudian tergantung dari deadline yang diberikan kepada masyarakat begitu.
Oke, memiliki potensi yang besar, tapi juga harus ada evaluasi agar kedepannya juga Kortex ini semakin optimal lagi dalam hal penerimaan perpajakan. Terima kasih Ahmad Nur Hidayat, ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Mas. Terima kasih Mas Ian. Assalamualaikum. Sehat selalu. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjenguk siswa korban keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara disambut orang tua siswa yang anaknya masih dirawat. Mereka meminta kejelasan penyebab anaknya sakit hingga harus berulang kali masuk rumah sakit. Saya pusing, saya gelap pandangan saya. Udah masuk rumah sakit, terus udah pulang, terus masih jangan nggak mau. Saya juga punya anak, nggak mau anak saya sakit. Kepala BGN Sudaryono mengunjungi siswa korban keracunan MBG di Rumah Sakit Evarina Etaham Kota Brastagi. Ia turut berbincang dengan korban dan orang tuanya. Kepala BGN meminta maaf kepada orang tua siswa sekaligus berjanji akan mengusut tuntas kasus itu termasuk menutup SPPG dan memecat orang-orang yang patut bertanggung jawab. Usai menjenguk korban keracunan MBG, Kepala BGN Sudaryono mengungkap dugaan penyebab keracunan karena kelalaian penyimpanan bahan makanan seperti ikan. Tuntutannya kan ingin keterbukaan sebetulnya keracunannya karena apa. Kemudian ingin juga mendapatkan pengobatan yang prima. Saya kira dua itu kita nggak ada yang kita tutup-tutupi. Kalau memang kan sudah menunggu hasil labnya sudah ada di Dinas Kesehatan, tinggal diumumkan. Tidak ada yang kita tutupi, tidak ada yang tutupi. Kalau dari desakan orang tua bagaimana, Pak? Treatment biar anak-anak tidak trauma lagi, Pak. Kita buat. Ya gini, trauma itu tentu saja trauma pasti ya. Jangankan orang tua, jangankan anaknya orang tua itu. Nah, saya berharap ya ini kayak lah. Yang jelas sekarang kita pastikan semua anak itu kembali sehat dulu. Nanti berikutnya kita pikirkan lah. Kalau penyebab keracunan apa sudah terdeteksi, Pak? Ya sejauh ini identifikasi sementara karena ikan ya, ikannya itu ada sebagian yang dimasak itu tidak disimpan di freezer lebih dari 12 jam, itu kelalaian. Ini sudah saya copot, saya ancam-ancam lagi saat proses pemecatan dan dapurnya saya tutup dengan klasifikasi berat. Salah satu orang tua siswa sempat menanyakan langsung kepada Kepala BGN Sudaryono tentang penyebab anaknya yang belum membaik hingga berpindah rumah sakit. Kepala BGN meminta maaf kepada orang tua siswa. Sekitar 64 anak masih dirawat di rumah sakit. Siswa mengaku pusing, kram perut hingga gatal. Tak sedikit pula siswa yang sebelumnya pulang kembali dirawat di rumah sakit. Ya semalam hari pertama kita tiba-tiba Pak Bupati kalau misalnya kami sebagai orang tua dan rumah sakit Enda ada nggak pernah kalian tanya? Kalian nggak tahu seperti apa? Padahal masa nggak terdeteksi? Sudah. Ikan itu. Permintaan dan harapan saya mewakili suara orang tua siswa. Saya hanya berharap apa sih racun apa yang terkandung di dalam zat ikan itu sehingga anak kami setelah pulang dari rumah sakit lain harus kami bawa lagi kembali ke rumah sakit yang lain. Itu dia. Jadi kami nggak mau sebagai orang tua kalau anak-anak kami dikasih obat tapi racunnya kami tidak tahu seperti apa. Itu obat itu pasti merusak ginjal anak kami ya Pak. Saya sebagai orang tua saya tidak terima. Jadi permintaan saya dan harapan saya paling besar itu Pak. Kalau bisa secepatnya lah diumumkan racun apa yang terdeteksi di dalam ikan dan sayur yang dimakan oleh anak-anak kami. Kami segera kembali saudara, tetap di Kompas TV. Kita ada di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. Peringatan HUT ke-81 RI di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat dimeriahkan warga dengan lomba panjat pinang. Lomba panjat pinang ini terasa berbeda karena digelar di atas air.
Di Kalimalang digelar pesta rakyat. 3 permainan utama, salah satunya adalah panjat pinang, disiapkan untuk memperebutkan beragam hadiah. Permainan panjat pinang terasa sangat menantang bagi para peserta. Sebab jika jatuh, para peserta siap-siap untuk terjun ke kali. Ya, Anda telah bersama kami. Iya, karena selain panjat pinang juga ada Sabar. panjat karir. Jangan panjat karir. Makanya saya akhiri karena nggak mau ngomong soal panjat karir. Jangan. Kami cukupkan dulu Sapa Indonesia Pagi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Diva Solesa. Dan saya Dislara Sati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.